Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan lagi bersama firman Tuhan dengan judul Dari Kehinaan Benih Iman Bertumbuh. Mari berdoa. Bapa di surga, bersamalah dengan kami Tuhan di saat kami merenungkan lagi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka." Pada zaman sebelum ayam dikurung di dalam kandang untuk dipotong, cara terbaik untuk membuat agar produktif ialah dengan memelihara mereka pada tempat sampah yang dalam, sampai 2 kaki rumput untuk dicakar-cakar. Makanan dan air cukup, serta telurnya berguling langsung ke dalam peti. Pada waktu kami tiba di Selandia Baru untuk tugas baru di perguruan tinggi Advent Longbourn, kami menemukan suatu bangunan yang dulu dipakai sebagai kandang ayam dengan cara lubang dalam itu. 2 tahun kemudian, pimpinan perkebunan mau membersihkan bangunan tersebut. Kami mengubah lubang tersebut menjadi rumah di kebun itu. Aku memutuskan untuk menanam gambas dan labu kuning. Pada akhir musim panas, mereka sudah menenun pakaian hijau untuk garasi dan menghiasinya dengan limau dan bola-bola hijau. Balon berwarna jingga emas menghiasi belukar dan pohon-pohon. Pagar di antara gereja dan kami penuh gambas raksasa hijau. Asal kata kehinaan dan rendah hati adalah satu kata yaitu humus. Orang yang dihina merasa dirinya seperti sampah dunia. Paulus menganggap segenap pencapaiannya sampah. Di tanah dan rumput dan sampah humus, benih iman jatuh dan membawa hasil. Alangkah kejamnya tindakan mereka kepada Paulus dan Silas pada saat itu di Filipi. Setelah membuka pakaiannya, mereka didera. Mereka dijebloskan ke dalam tahanan bersama-sama dengan orang-orang jahat. Mereka tidak punya pembelaan di situ. Mereka sudah tiba pada puncak kesabaran mereka. Tidak terdapat penunjuk jalan di depan. Pada saat itulah Roh itu turun tangan untuk mengubah kehinaan mereka menjadi kemuliaan bagi nama Yesus. Apabila kami tidak punya pembelaan, apabila kesombongan telah menjadi kehinaan, apabila tidak ada orang yang dapat kami harapkan, maka datanglah Roh Kudus untuk membaharui kami. Lebih baik bagi gereja merasa hina daripada terpuruk. Saudara, apabila Yesus mencari iman, Ia mendapatnya dari antara orang-orang yang ditolak masyarakat dan diolok-olok. Pohon sesawi kerajaan itu tumbuh pada sampah dunia. Dari dalam jemaat yang mengenal keperluannya yang amat mendesak, yang menyadari bahwa ia adalah Laodikia, benih iman masih dapat bertumbuh serta meliputi seluruh bumi ini. Seketika pun Allah tidak pernah melupakan para pekerja yang rendah hati dan remuk. Apabila umat tebusan dikumpulkan ke rumah Allah, maka mereka akan berdiri dekat anak Allah. Dikutip dari buku Testimonies for the Church jilid 7 halaman 26. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang baru kami dengarkan bersama. Kami manusia-manusia yang hina, tetapi Engkau mau memperhatikan kami. Engkau menumbuhkan iman kami dengan pengalaman hidup yang kami jalani. Biar Roh Kudus selalu menuntun kami Tuhan, agar benih iman kami ini terus bertumbuh dan boleh membuahkan hasil. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.